Orang itu adalah Cameron Black yang tengah menyamar. Ia pun lalu membuka topengnya dan tak lama oksigen di ruangan tersebut habis, yang membuat Cameron tak sadarkan diri. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Baik lagi nih sama Mimin. Mimin udah nyiapin lagi series terbaru yang gak kalah seru dari series kemarin. Judul dari series ini adalah Deception, di mana menceritakan seorang pesulap terkenal yang dituduh membunuh seorang wanita hingga saudaranya harus mendekam di penjara. Dan kini sang pesulap tersebut harus mencari cara untuk mengeluarkan dirinya dari penjara. Simpelnya, film ini adalah seni sulap dipadukan dengan seni kabur dari penjara. Pasti seru kan? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Di episode kali ini, kita akan melihat perspektif pencurian berlian Lynx dari sudut pandang wanita misterius dan Cameron Black. Sebelumnya, kita flashback terlebih dahulu pada masa kecil antara Cameron dan Jonathan, di mana ayahnya beranggapan jika Cameron lebih terampil dari Jonathan. Ayahnya menyuruh Cameron memasuki sebuah tong dengan kondisi tangan terikat, lalu ia diminta untuk melepaskan borgolnya sendiri dan keluar dari tong tersebut. Kembali ke masa kini, di mana setelah Cameron tak sadarkan diri akibat semprotan yang wanita misterius itu semprotkan pada mukanya, ia terbangun dengan kondisi telanjang dan diborgol. Kemudian, tak lama wanita misterius tersebut datang dan mengatakan jika ini semua adalah sebuah tes untuknya. Cameron bertanya, kini ia sedang berada di mana? Dan wanita misterius mengatakan jika mereka sedang berada di Madrid, Spanyol. Kemudian, wanita misterius itu izin untuk membersihkan dirinya terlebih dahulu. Dan hal itu dimanfaatkan oleh Cameron setelah ia melihat sebuah pena. Ia langsung mengambilnya dan membuka borgolnya sendiri. Setelah berhasil lepas, ia langsung mencoba kabur dari hotel tersebut. Cameron berhasil menumbangkan penjaga kamarnya dan pergi. Tetapi ketika ia berhasil kabur, ternyata ia menghampiri wanita misterius yang sedang memantaunya. Ya, hal itu adalah sebuah rangkaian tes yang Cameron harus jalani. Semua itu tipuan, serta wanita misterius itu sengaja menaruh pena di sana karena ia tahu kemampuan Cameron. Kemudian setelah bertemu dengan wanita misterius itu, Cameron dimintanya untuk tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dia meminta Cameron untuk membunuhnya, tetapi Cameron mengatakan jika ia bukan pembunuh, dan terlebih pistol yang sedang ia pegang hanyalah properti. Namun, wanita misterius itu mengatakan kalau Cameron sudah telat, dan tiba-tiba saja ia dihantam dari belakang oleh Bishop. Dan wanita misterius tersebut memberikan sebuah peringatan pada Cameron dengan menembakkan pistol yang ia ambil dari Cameron. Ia lalu menembakkan pistol tersebut tepat di sebelah telinga kiri Cameron, menandakan jika itu adalah pistol asli. Kemudian, scene berpindah pada markas tim sulap, di mana Jordan tengah bekerja mematenkan temuan sulapnya. Lalu ketika ia sedang bekerja, tiba-tiba saja Dina dan Gunther menghampirinya dan mengatakan jika Cameron telah hilang diculik oleh wanita misterius. Setelah terbangun dari pingsannya, Cameron pun dibangunkan oleh Bishop dan diperkenalkan pada tim milik wanita misterius yang telah menculiknya. Ia memperkenalkan Decker sebagai ahli senjata mereka. Dirinya lah yang menciptakan bom pemicu hitam untuk menghilangkan pesawat Felix. Kemudian ada Talis sebagai ahli komputer serta perias jenius mereka. Setelah memperkenalkan seluruh timnya, datanglah wanita misterius itu yang hingga saat ini belum diketahui nama aslinya. Ia membawa Cameron ke tempat tujuan mereka menculiknya. Karena mereka akan mencuri permata dari koleksi Rockefeller, bahkan wanita misterius itu telah membuat sketsa panggung dari pelelangan berlian tersebut. Ia juga menjelaskan terkait keamanan pelelangan tersebut yang canggih hingga berangkasnya tak bisa ditembus, dan rencana mereka adalah melakukan pencurian saat pelelangan berlangsung. Wanita tersebut mengatakan jika ada kesempatan 5 detik bagi Cameron untuk menukar permata yang asli dengan yang palsu.
Kemudian ia meminta Cameron untuk memperlihatkan kemampuannya. Ia membuat contoh dengan menaruh apel merah untuk ditukar dengan pir hijau. Cameron pun mengatakan jika itu adalah suatu hal yang mustahil. Rencana yang wanita misterius itu rencanakan adalah hal yang mustahil. Tetapi kemustahilan adalah salah satu keahlian yang Cameron miliki. Dan seketika apel merah yang tadinya tersimpan tiba-tiba sudah berada di tangannya. Semua orang pun terkesan dengan kemampuan yang dimiliki Cameron. Namun ia menegaskan jika dirinya tak ingin membantu mereka. Setelah ia menghancurkan karirnya lalu menjebak adiknya, kemudian menculik dirinya hingga sekarang memintanya untuk mencuri berlian. Dan satu kata dari Cameron untuk wanita misterius itu adalah nyahlah. Saat Cameron akan beranjak pergi, wanita tersebut menahannya dan memperlihatkan sebuah USB yang berisi rekaman kecelakaan Jonathan, di mana momen saat ia menjebaknya dan USB berisi video tersebut bisa membebaskan Jonathan yang sekarang mendekap di penjara. Ia membuat kesepakatan dengan Cameron sebagai imbalannya. Ia akan memberikan USB tersebut. Akhirnya, karena ingin mengeluarkan Jonathan, Cameron pun menyepakati kesepakatan tersebut. Kemudian ia menyuruh Cameron untuk berlatih kembali agar ia bisa menukar permata asli dengan yang palsu dengan sempurna. Sementara wanita itu menyamarkan dirinya sebagai Edison untuk menghadiri acara di Oktagon yang ternyata dirinya sudah mengetahui keberadaan Kai dan Jonathan. Lalu saat Cameron tengah melakukan latihannya, ia diawasi oleh Bishop dan di situ Cameron mencoba untuk memanfaatkan situasi saat wanita misterius itu tak ada. Ia mulai memancing emosi Bishop hingga membuat dirinya harus mendapat hantaman dari Bishop. Kemudian saat Bishop mengeluarkan semprotan yang menjadi senjata andalan mereka, ternyata semprotan tersebut justru berbalik arah padanya dan membuat ia langsung tak sadarkan diri. Nyatanya, Cameron telah melakban semprotan tersebut, hingga ketika Bishop menyemprotkannya, semprotan itu berbalik arah padanya. Lalu Cameron pun mengambil kunci serta ponsel milik Bishop dan segera menelpon Jordan, di mana saat itu ia sangat terkejut mendengar Cameron menelpon. Namun, Cameron menyuruh Jordan untuk tak berkata pada siapapun dan memintanya mencari ruangan pribadi. Kemudian Cameron pergi ke sebuah kontainer dan membukanya. Ketika ia membuka kontainer tersebut, isinya adalah beberapa manekin yang telah diatur sedemikian rupa. Begitu juga benda-benda yang Bishop curi, seperti jendela tua gereja, biola, dan jam. Setelah melihat semua itu, Cameron menyuruh Jordan untuk mencari foto lama di lantai atas. Tak lama, Jordan pun menunjukkan foto tersebut dan mengirimkannya pada Cameron. Cameron mengatakan jika salah satu pria yang berada di foto itu adalah kakek buyutnya, dan hal ini bisa mengaitkannya dengan pencurian berlian di pelelangan Devlin. Tetapi sayang, Cameron tak bisa melakukan hal itu berlama-lama karena wanita misterius itu sudah kembali dan ia bergegas menutup teleponnya dengan Jordan. Lalu ia mengembalikan kunci kontainer serta ponsel milik Bishop, yang tak lama ia langsung terbangun dari pingsannya. Kemudian mereka berdua berpura-pura telah menyelesaikan latihannya dan wanita misterius ini mengatakan jika permata yang akan mereka curi adalah berlian Lynx, item ke-71 di koleksi Rockefeller. Ia pun sudah menyiapkan seseorang yang tingginya sama dengan Cameron dan bisa dijadikan sebagai penyamaran. Awalnya wanita itu menyuruh Cameron untuk membunuh Tuan Morel agar menghilangkan jejaknya. Namun Cameron tak menginginkan adanya kekerasan. Ia berkata memiliki rencana untuk menyamar seperti Tuan Morel tanpa menyakitinya. Lalu ia mencari rencana pertemuan Tuan Morel dengan seseorang. Dan ia bersama wanita misterius itu pergi ke tempat di mana Tuan Morel akan bertemu dengan seseorang. Mereka berdua melumpuhkan salah satu resepsionis salon spa di sana. Dan mereka berdua berpura-pura menjadi pegawai di sana, di mana Cameron bertugas untuk mengalihkan fokus Tuan Morel. Sementara wanita misterius itu mengambil sidik jari milik Tuan Morel. Dan setelah mendapatkannya, wanita misterius itu menelpon Tuan Morel dengan bahasa Prancis yang mengatakan jika polisi akan menyerbunya dan menyuruhnya untuk bersembunyi terlebih dahulu. Ia juga berkata telah menyiapkan sebuah hotel. Mendengar hal tersebut, Tuan Morel meminta pada Cameron untuk menyiapkan pakaian baru, dan ia bersama pengawalnya pergi dari salon spa tersebut. Setelah berhasil mendapatkan identitas Tuan Morel, Cameron kembali menelpon Jordan, dan Jordan langsung menginformasikan jika semua pria di foto bersama Alistair adalah para miliarder. Ia pun menyebutkan seluruh nama-nama orang yang berada di foto tersebut, dan salah satunya ada yang bernama John Rockefeller.
Kemudian Cameron langsung tersadar jika berlian yang akan dicuri itu hanyalah bagian dari teka-teki. Jordan melanjutkan perkataannya, di mana ia tak bisa menemukan seorang pria yang tengah duduk di dekat meja. Ketika Cameron akan menjawab, tiba-tiba Bishop menangkap basah sedang menelpon, dan ia langsung menodongkan senjatanya. Lalu Bishop melaporkan hal tersebut pada wanita misterius. Sementara Cameron, ia mencoba untuk mengelak jika tak pernah menelpon siapapun. Bishop pun diminta oleh wanita misterius itu untuk menggeledah seluruh tubuh Cameron. Dan ketika Bishop menggeledahnya, Cameron dengan sangat mudah memindahkan ponsel tersebut dari satu saku ke saku lainnya dan berakhir pada saku milik Bishop. Setelah Bishop tak menemukan apapun, ia berspekulasi jika Cameron menyembunyikannya. Namun wanita misterius itu tak menginginkan alasan klasik dan mengatakan jika Bishop telah gagal. Akhirnya ia menyuruh Cameron untuk menembak Bishop. Tetapi karena Cameron tak bisa melakukan hal itu, Bishop mengatakan jika ini semua adalah sebuah tes. Dan tak lama, wanita misterius itu menembakkan senjatanya pada Bishop dan ia tewas seketika. Setelah mengurus hal itu, Cameron pun mulai dipersiapkan untuk menyamar. Ia dirias sedemikian rupa agar mirip seperti Tuan Morel. Sementara wanita misterius itu berpenampilan seperti keamanan. Akhirnya setelah menyamar, mereka berdua dengan mudahnya memasuki perlelangan. Cameron terkejut saat ia melihat Jonathan dan Kai telah berada di sana. Dan hal itu membuatnya gugup, karena kini ia harus bermusuhan melawan Kai, partnernya, serta Jonathan, saudara kandungnya. Lalu, saat pelelangan dimulai dan wanita misterius itu telah berhasil menyadap seluruh keamanan pelelangan, ia mematikan lampunya dan menyuruh Cameron untuk segera menukarkan berlian tersebut. Dan saat ia melompat serta diikuti oleh Jonathan, Cameron berhasil menukarkan berlian tersebut dengan sangat baik dan pergi tanpa terlihat. Tetapi saat ia bertemu dengan wanita misterius itu, Cameron mengatakan jika ia tak sempat menukarkan berlian tersebut. Hingga akhirnya mereka melakukan plan B. Wanita itu menyuruh Talis dan Decker untuk menuju ke berangkas. Sementara Cameron kebingungan. Ia pun pergi ke tempat berangkas dan sebelumnya ia bertemu dengan Jordan. Saat melihat Cameron menyamar menjadi Tuan Morel, Jordan spontan hampir saja memukulnya. Tetapi hal itu berhasil Cameron hindari dan ia mengatakan jati diri sesungguhnya. Kemudian Cameron mengatakan jika mereka harus mengeluarkan seluruh timnya dari sini. Karena ketika wanita misterius mengetahui Cameron berkhianat, maka ia akan mulai membunuh orang. Akhirnya Jordan pun memiliki ide. Ia meminta Cameron untuk memukulnya dan langsung pergi ke berangkas. Cameron menuruti permintaannya dan setelah ia dipukul, Cameron pergi ke berangkas. Lalu tak lama Jordan dihampiri oleh timnya. Saat Cameron pergi ke berangkas, ia sudah melihat wanita misterius sedang mencuri berlian tersebut. Akhirnya ia meminta kesepakatan padanya untuk memberikan USB tersebut. Tetapi belum wanita misterius memberikannya, Cameron sudah memukulnya terlebih dahulu. Dan tak lama Jonathan muncul memukulnya hingga tak sadarkan diri. Sementara wanita misterius berhasil bangkit dan kabur setelah mengancam Jonathan. Saat flashback, Cameron kecil berusaha untuk keluar dan di luar sana Jonathan kecil berusaha menyemangatinya agar segera keluar dari sana karena ia membutuhkannya. Dan saat Cameron terbangun dari pingsannya, ia sudah melihat pintu berangkas terkunci dan ruangan di oksigen tersebut mulai tersedot secara perlahan. Setelah mengetahui jika orang yang berada di dalam berangkas itu adalah Cameron, seluruh tim berusaha untuk menyelamatkannya. Ia menyuruh Cameron untuk melepas 4 panel di dalam berangkas agar pintu tersebut rusak. Dan sementara perlahan Cameron kehilangan oksigen lalu tak bisa bernafas. Tengah ketegangan berlangsung, Jonathan terus menyemangati saudaranya agar kuat dan bisa membuka pintu berangkas tersebut. Dan tak lama Cameron pun berhasil membuka berangkas tersebut. Kemudian Jonathan dengan cepat menghampirinya dan memeluknya erat. Di satu sisi saat flashback, Cameron pun berhasil keluar dari tong tersebut. Setelah Cameron berhasil ditemukan dan selamat, Jonathan pun harus kembali ke penjara. Sementara Cameron terlebih dahulu diinterogasi oleh Deakins. Cameron diduga membantu mencuri berlian senilai jutaan dolar. Cameron pun mengaku jika ia banyak melakukan kesalahan, tetapi ia tak mencurinya. Dan lalu mengeluarkan berlian asli yang telah ia pegang sejak saat pertukaran berlangsung. Sementara itu saat Jonathan akan kembali ke penjara, Kai bertanya sesuatu padanya tentang Reykjavik yang Cameron sebutkan. Namun Jonathan tak mengerti maksud dan pertanyaan yang Kai tanyakan.
Kemudian scene berpindah pada 20 tahun lalu saat Cameron Black masih kecil, didatangi oleh seorang wanita yang menyuruhnya untuk ke bawah karena akan melakukan pertunjukan. Tetapi Cameron justru menunjukkan sebuah aurora yang menurutnya adalah pertunjukan yang asli. Dan ternyata wanita yang menghampiri Cameron saat kecil adalah wanita misterius yang saat ini masih mengintainya. Dan scene di episode kali ini pun berakhir saat Talis mengatakan kepada wanita misterius tersebut, yaitu, "Kau memilih saudara yang salah." Bersambung.